Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Itu nih. Wa amtorna dan menghujani kami alaihim atas kaum matoron pada hujan. Matoron pada hujan. Gua adapun mator itu hijaratus sijili, batu yang terbuat dari gumpalan tanah liat yang dimatangkan atau gumpalan tanah liat panas. Kalau dilihat dari beberapa arti ya, hijaratus sijil itu ya seperti tanah liat nih, basah, tapi dia dengan temperatur suhu yang mendidih. Jadi hujannya bukan hujan api memang, tapi hujan tanah liat yang temperaturnya setara dengan masakan yang mendidih. Kan pasti suhu panasnya itu lebih ya. Kayak misalkan kita godok banyu, merebus air yang air aja, atau di situ kita bikin misalkan bubur sumsum gitu ya, misalkan yang pakai tepung beras, itu suhunya pasti lebih panas ketika ada campuran bahan lain dan lebih menyakiti. Nah, jadi bisa dibayangkan hujan yang dimaksud dalam ayat ini, hujan yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut, kan ini ayat yang diturunkan pada kaumnya Nabi Lut yang dimana mereka makan jeruk ya, tertarik dengan sesama jenis, terutama laki-laki, dan memang lebih ganas ya. Bahkan sampai zaman sekarang pun kasus yang lebih parah yang terjadi sampai terjadi kerusakan moral adab di mana-mana, kemudian sampai terjadi pesta LGBT besar-besaran yang sampai membahayakan, dan ajakan-ajakan yang membahayakan itu memang yang dari golongan antara laki-laki sama laki-laki. Jadi dan pada masa itu penolakannya terhadap Nabi Lut luar biasa hebat nih, sampai akhirnya diturunkanlah azab berupa hujan lumpur panas istilahnya, bukan kue lumpur ya. Jadi hujan tanah liat yang mendidih. Bisa dibayangkan kalau air saja yang mendidih itu kan sudah panas. Tapi kalau di situ yang kita didihkan itu ada tepung-tepungan, pasti panasnya lebih. Sakitnya kalau kena kulit kan juga lebih. Nah, seperti itu. Fa'ahlakat maka merusak. Fa'ahlakat maka merusak apa hijaratus sijil hum pada kaum Lut. Fanzur maka melihatlah engkau kaifakana bagaimana ada apa akibatul mujrimina, akibat dari orang-orang yang tersesat. Wa arsalna dan mengutus aku ila Madyana pada kaum Madyan, akhohum pada saudaranya Madyan, Syuaiban yaitu Nabi Syuaib. Qala berkata siapa Syuaib, ya qaumi wahai kaumku, U'budullaha menyembahlah engkau Allah pada Allah, atau beribadahlah engkau Allah pada Allah. Malakum tidak ada itu bagimu, malakum tidak ada itu tetap bagimu, min ilahin adapun dari Tuhan, ghairuhu yaitu selain Allah,
Qad ja'at benar-benar telah datang kum padamu apa bayyinatun, mukjizat. Mukjizatun artinya petunjuk yang melemahkan, petunjuk yang mengalahkan. Di dalam kalimat malakum min ilahin ghairuh, di situ malakum itu adalah kalimat nafi ya, yang didahului oleh manafi. Di situ ada jar majrur yang statusnya adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Malakum tidak ada itu tetap bagimu. Kata tetap itu kita dapat dari mana? Dari posisinya jar majrur yang diletakkan sebelum mubtada. Jar majrur yang dijadikan khobar muqaddam. Nah, disitulah kita dapat makna tetap, atau di sini menjadi sebuah kepastian. Tidak ada itu tetap bagimu min ilahin, adapun dari Tuhan, yang artinya benar-benar tidak ada, benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, dari Tuhanmu, ala sidqi, atas kebenaranku. Fa'aufu, maka memenuhilah engkau, atimu artinya menyempurnakanlah engkau, al-kaila pada takaran, wal mizana dan timbangan. Kalau orang beriman kepada Allah, perintahnya diantaranya ya harus jadi orang yang jujur, sesuai dengan kalau misalkan berdagang, wa'uful kaila wal mizan, memenuhilah engkau al-kaila pada takaran, wal mizana dan timbangan. Wala tabkhosu, dan jangan mengurangi engkau. Wala tabkhosu, dan jangan mengurangi engkau. Tangkusu artinya mengurangi engkau. An-nasa, pada manusia. An-nasa, pada manusia. Asya'ahum, pada barang-barangnya an-nas. Wala tufsidu, dan jangan merusak engkau atau berbuat kerusakan engkau, fil ardi, di bumi. Berbuat kerusakan bil kufri, dengan kekufuran. Kekufuran berarti menolak adanya ketuhanan. Wal kufri, dan kecurangan. Wal ma'asi, dan kecurangan. Bil kufri, dengan kekufuran, ya, dengan kekufuran, wal ma'asi, dan kecurangan. Wala tufsidu, dan jangan berbuat kerusakan engkau, ba'da islahiha, di dalam setelah tenang atau damainya al-ard. Dibangkir rusuli, dengan mengutus beberapa utusan, dengan mengutus beberapa rasul. Jadi jelas di dalam Al-Quran dikatakan, ini merupakan berurutan ya, ketika seseorang pekerjaannya sudah baik, ya, memperbaiki, memenuhi dagangannya sesuai dengan takaran dan timbangan. Kemudian wala tabkhosun nasa, ketika kita mengatakan ukurannya sekian, ya berarti harus sekian. Kita promosi seperti ini, jadi promosi nggak boleh overrated, nggak boleh kelebihan sampai tidak sesuai dengan gambar atau promosi. Maka dalam promosi itu kan ilmunya ya berlapis-lapis ya. Promosi itu promosi atau marketing itu adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan konsep promosi gitu ya. Ada yang jangka panjang, jangka pendek. Nah itu nggak boleh tuh dikurang-kurangi. Jadi apa yang diberikan harus sesuai dengan apa yang digambarkan dalam promosi. Ini yang dimaksud dengan wala tabkhosun nasa asya'ahum. Wala tufsidu fil ard, tidak boleh berbuat kerusakan di bumi. Jadi orang harus pekerjaannya baik ya. Orang kalau beriman pekerjaannya baik,
kemudian tidak berbuat kerusakan di bumi dengan apapun, ya. Dengan entah itu dengan kerusakan yang memang merusak, ya, atau kerusakan yang sifatnya dalam bentuk pembiaran, misalkan buang sampah sembarangan gitu. Itu termasuk kerusakan, terutama ba'da islahiha, setelah damainya, setelah kedamaian di bumi, yang artinya diutusnya para rasul itu kan mengajarkan kita banyak hal, ya, mengenai bagaimana kita beribadah, bagaimana kita dengan alam, bagaimana kita dengan orang-orang. Jadi para rasul ini datang dengan membawa kedamaian. Setelah didamaikan, jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang merusak. Kalau orang susah diajak komunikasi kemudian berbuat kerusakan, nah di situ sebenarnya merusak dirinya sendiri. Dalikum, adapun perkara tersebut, al-madhkuru artinya yang telah, hal-hal yang telah disebutkan. Maksudnya apa yang dimaksud al-madhkuru? Artinya fa'uful kaila wal mizan ila akhirnya tersebut, ya, ayat yang sebelumnya. Dalikum itu khairun, lebih bagus, lakum bagimu, in kuntum, apabila ada engkau itu mukminina, orang-orang yang beriman. Dalikum khairul lakum in kuntum mukminin. Jadi ini memberikan satu kejelasan. Misalkan orang itu kafir tapi dagangnya baik, ya, dia juga menjaga lingkungan, yaitu yang dikatakan baik. Maka pada ayat ini dipertegas lagi, dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Hal tersebut akan jauh lebih baik jika dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman saja, ya, kok dia melakukan auful kaila wal mizan, terus kemudian dia tidak berbuat kerusakan di bumi, juga menjaga lingkungan, baik dengan orang-orang, itu ya, tidak curang di dalam pekerjaan, itu sudah baik, ya. Tapi alangkah baiknya, dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, alangkah baiknya jika hal tersebut disertai dengan iman. Muridi artinya muridil imani, artinya orang-orang yang mengharapkan iman. Fabadiru, maka segeralah kalian ilaihi terhadap dzalik, atau mboten nggih, ilaihi terhadap iman. Fabadiru, maka segeralah engkau ilaihi terhadap iman. Jadi kalau sudah ada petunjuk, kita sudah baik, ya, orangnya sudah baik dalam keseharian, sudah mulai ada benih-benih. Nah, ini termasuk merupakan pertanda, ya, bagi orang-orang yang mungkin belum beriman tapi dia sudah mulai nih ada ketertarikan dengan Islam, dia baik dengan pekerjaannya, baik dengan orang-orangnya, ya. Ketika datang, mungkin teman pernah dengar cerita, ya, tentang seseorang yang diislamkan oleh Buya Hamka, ya. Jadi ini seorang Cindo yang dulunya Robin Hood-nya Indonesia gitu, ya, yang di saat krisis beliau ini banyak menolong. Terus kemudian suatu ketika datang kepada Buya Hamka, tanya soal Islam. Terus berarti kan sudah yakin ini dengan Islam, dengan obrolan panjang, ya. Akhirnya Buya Hamka tanya, ini berarti kamu sudah yakin dengan Islam? Kok sudah banyak tanya dan katanya pengen syahadat gitu. Ya iya, saya tertarik Buya, tapi saya harus pelajari dulu, saya mau pulang dulu. Dicegah sama Buya Hamka, jangan, ya kalau mau syahadat sekarang juga syahadat. Loh, kok jadi maksa gitu, ya, kata orangnya. Terus kata Buya Hamka gini, kamu sudah jadi orang yang baik secara organisasi, baik dengan orang-orang, baik dengan lingkungan baik, dan sudah ada keinginan. Maka di sini oleh mufassirin dikatakan muridil iman, orang-orang yang
menghendaki iman. Jadi tadi pada ayat khairul lakum in kuntum mu'minin. Alangkah baiknya jika hal-hal baik tersebut dilakukan disertai dengan iman. Nah, dalam cerita tadi ya mengenai Buya Hamka itu, terus orang ini dijelaskan oleh Buya Hamka, kamu sudah tanya-tanya tentang Islam, tapi kan ini masih mau pulang. Zaman dulu kan transportasi tidak semudah sekarang ya. Nanti kalau misalkan di jalan ada kecelakaan dan atau terjadi apapun lah hal-hal yang tidak diinginkan atau tiba-tiba sakit dan belum sempat bersyahadat padahal kamu sudah tanya-tanya sama saya, maka nanti saya yang kena dosa. Jadi ya ini sekelumit kisah. Maka ketika seseorang sudah mempercayai ya, sudah mempercayai tentang Islam, sudah ada benih-benih iman, secara perilaku juga sudah sesuai dengan ajaran Al-Quran, sudah tertarik dengan Islam, hendaknya disegerakan. Oleh mufasir dikatakan fabadiru ilaihi, maka segeralah untuk beriman. Kalau sekarang dalam agama Islam ya harus segera berbaiat, harus segera syahadat. Wala taqaudu, dan jangan duduk engkau. Wala taqaudu, dan jangan duduk engkau bikulli siratin, dengan tiap-tiap jalan. Torikin artinya jalan. Tu'iduna, dalam keadaan menakut-nakuti. Tu'iduna, bukan ainnya yang panjang ya. Tu'iduna, dalam keadaan menakut-nakuti. Tukhawwifuna, artinya menakut-nakuti annasa, pada manusia. Bi'akhdhi thiyabihim, dengan mengambil pakaiannya annas. Awil muksiri, atau membahayakan minhum, dari annas. Watasudduna, dan memalingkan engkau. Tusrifuna, artinya memalingkan engkau ansabilillahi, dari jalan Allah. Dinihi, artinya agama Allah. Man, pada orang, amanah, yang beriman, yang telah beriman siapa man, bihi, dengan Allah. Bitau'idikum, dengan ancamanmu. Iyahu, pada man. Bilqotli, dengan membunuh. Watabahuna, dan mengambil engkau. Ha, pada tariq. Tatlubuna, artinya mengambil engkau. At-tariqa, pada jalan. Iwajan, pada bengkok. Mu'wijatan, artinya jalan yang bengkok atau tidak lurus. Mu'wijatan, artinya yang bengkok. Jadi selain harus jujur dalam pekerjaan ya, bagi seseorang yang beriman tidak boleh wala taq'udu bikulli siratin tu'idun, tidak boleh duduk di tengah jalan dalam kondisi menakut-nakuti. Jadi nggak boleh jadi pembegal jalan itu ya, maksudnya lumbu-lumbu nang jalan, ngancem-ngancem di jalan, nah itu jadi sampah masyarakat yang bentuknya seperti itu, nah itu nggak boleh. Watasudduna an sabilillah man amanabi, kemudian sampai memalingkan orang-orang yang sudah beriman, dipalingkan dari jalan Allah. Ini juga